Sahabat seni, kembali lagi dengan saya Iskandar Jaya Kusuma di channel Gria Ukir, tempat belajarnya seni ukiran kayu. Sahabat seni, banyak sekali teman-teman yang bingung gimana sih cara membuat ukiran kerawangan atau membuat lubangan pada ukiran. Nah, itu menggunakan alat apa aja? Saya akan mereview alat yang saya gunakan untuk membuat ukiran kerawangan. Ikuti terus videonya agar kalian tahu alat apa yang saya gunakan untuk membuat ukiran kerawangan. Langsung saja pada videonya. Nah, sahabat seni, inilah alat yang biasa saya gunakan untuk membuat ukiran kerawangan atau ukiran bolong. Nah, ini di tempat saya biasa disebut dengan gergaji bobok. Kalau bahasa kerennya itu ini gergaji scroll saw besar namun rakitan. Kalau misalkan kalian membeli scroll saw yang besar yang pabrikan itu memang harganya sangat mahal sekali. Kalau ini harganya cukup ekonomis. Tidak mahal tapi sederhana seperti ini ya. Kalau kalian ingin membuat bentuk atau desain gergajinya lebih keren, kalian bisa atur desain sendiri. Nah, untuk cara penataan ini saya jelaskan ya. Jadi yang pertama saya akan jelaskan yang bagian belakang. Bagian belakang ini adalah bagian tumpuan yang paling utama. Nah, ini tuh sebenarnya plat L, ini plat 90 derajat, terus dilas dengan alas, ini ditata bersejajar. Kemudian yang sebelah ini adalah as sepeda gayuh yang biasa yang ini biasanya di sepeda BMX, pokoknya sepeda gayuh itu loh ya, yang bagian depan. Ini bagian atas, bagian bawah ini juga sama, ini harusnya sama seperti ini. Nah, jika kalian ingin mempertinggi itu sebenarnya bisa, cuma gergaji yang paling depan ini, gergaji ini juga harus dikombinasi yang lebih panjang. Nah, kemudian yang bagian sini, bagian ini untuk yang ini untuk apa ya, menekan gergaji yang paling depan ini agar tekanan gergajinya semakin kuat. Terus kemudian diberi pair kayak gini agar dia menekan lagi. Jadi ini pembatas, yang ini untuk menekan. Jadi ketika sudah selesai ketika ini dilepas, makanya langsung ke atas. Jadi membuat seperti ini ada ininya ya. Ada tumpuan belakang seperti ini. Jadi ini bagian ini untuk memberi kekuatan agar ini tidak goyah. Nah, kemudian di bagian ini, bagian kayunya ini, kalau saya menyebutnya bagian penerangan. Bagian penerangan ini dari sini sampai sini. Ini punya saya ukurannya 1 meter. Nah, jika kalian ingin lebih panjang lagi, misalkan lebih panjang lagi, nggak jadi masalah, bisa kalian custom sendiri. Kalau misalkan ini 1 meter, berarti bisa dibikin untuk 2 meter. Jadi ketika muter itu bisa 2 meter. Tapi lumayan sulit kalau dibikin membuat ukiran yang panjangnya 2 meter itu agak susah banget. Karena ini emang saya sering membuat lubang yang tidak terlalu panjang, saya membuat alatnya panjangnya segini aja.
Nah, kemudian di bagian sini sudah, ini panjangnya sudah. Ini panjangnya atas bawah harus sama ya. Jadi yang bagian sini atas bawah itu harus sama. Kemudian ini penjepit gergaji. Jadi penjepit gergaji ini seperti ini bentuknya. Nah, ini gergaji ini dijepit seperti ini. Nah, ini seperti ini ya. Ini bagian atas ini, yang ini untuk memberi ban kenceng loh. Ini ban kenceng. Iya lah, bahasa Indonesia ban kenceng apa? Pokoknya ini biar tambah kencang ya. Ini jangan sampai kendo. Kalau misalkan kendo, kalian akan kesusahan untuk memotong atau menggergaji kayunya. Nah, untuk bagian bawah, tuh gak tadi ketok. Nah, bagian bawah juga seperti ini. Ini juga ada anunya ya, sama. Di bagian bawah ini sama, seperti hampir seperti yang di bagian bawah seperti ini ya. Cuma ini nggak ada jeglekan untuk buat ngencengin. Nah, ini yang ini buat jepit gergajinya. Cuma seperti ini. Nah, kemudian ini alat dibikin. Kalau yang ini untuk menjalankan gergaji ini agar bisa naik turun seperti ini ya. Agar bisa naik turun seperti ini. Sampai sini, jika kalian punya dana atau punya uang yang lebih, kalian bisa membuat kerangkanya dari besi. Kalau punya saya ini kerangkanya dari kayu ya. Jadi sederhana sekali. Alat mengawali saya berkarir alat ini mengawali saya berkarir di dunia ukiran kayu. Jadi saya waktu itu belum punya banyak rezeki, jadi saya bikin kerangka dan meja-mejanya itu dari kayu. Semua dari kayu ya, kecuali komponen-komponen tersebut. Untuk kaki mejanya juga dari kayu, ini juga dari kayu. Kalau kalian punya rezeki banyak, dan saya doakan semoga tambah rezekinya tambah banyak, kalian bisa membuat mejanya ini dari baja atau dari plat yang tebal-tebal itu. Jadi nanti akhirnya ketika kalian memotong atau menggunakan, kalian tidak akan kesusahan. Oke, lanjut pada mesin motornya atau dinamo. Ini saya menggunakan dinamo ukuran 1/4 HP, 1/4 PK ya, kalau orang sini menyebutnya 1/4 PK. Tapi ini putarannya yang putaran lambat, jadi yang kecil ya, jadi nggak terlalu yang besar, yang nggak harus yang besar-besar, tapi kecil aja sudah cukup. Nah, kemudian ini untuk ban bel, ini saya bikin panjang, ini karena emang biar lebih stabil, biar nggak pokoknya biar stabil lah. Nah, ini perlu diingat ya buat kalian semua, yang ini puli yang bagian dinamo ini harus yang kecil. Dulu saya memasang ini yang ukurannya agak besar. Nah, ketika besar di sini agak besar, yang sini agak besar, akhirnya tidak stabil, malah gergajinya itu kurang gimana ya, pokoknya kurang sip lah. Nah, kemudian saya bikin yang ini ukurannya segini ya. Saya lupa ini ukurannya berapa ya, pokoknya kalau dari tangan saya segini. Ini yang kecil, saya rasa ini yang paling kecil sendiri. Kemudian yang ini bagian yang atas ini saya bikin ukuran diameternya 20 cm. Kalau berapa dimnya saya kurang paham, tapi ini yang pasti ini dari kayu. Ini saya bikin dari kayu. Untuk diameternya ini 20 cm. Nah, jika kalian nanti misalkan bingung atau kurang paham, kalian bisa langsung tanya di kolom komentar atau bisa langsung DM pada Instagram saya.
Nah, kemudian yang di bagian apa saklarnya ini saya bikin seperti ini. Nah, ini. Nah, kalau saya pakai Dexta ya gini ya, bisa dipelajari ya. Nah, kemudian kabelnya, kemudian pada kabel ini langsung saya tanam pada lantai. Ini langsung saya tanam pada lantai, kemudian saya sambungkan kabel ini. Jadi kalau ketika ini terjadi apa-apa, tinggal apa? Kalau misalkan ada konsleting listrik, tinggal nonaktifkan ini aja, wis. Jadi aman. Yang terakhir kita coba nyalakan ya. Ya. Jadi untuk kecepatannya seperti ini ya, sahabat seni. Tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Jadi ini stabil banget. Ini stabil banget buat kalian, apalagi untuk yang pemula. Biasanya kalau pemula itu sangat takut dengan gergaji seperti ini, takut tangannya kena gergaji atau gimana, itu sudah pastilah. Tapi kalau ukuran yang bawah kecil, yang bawah kecil, yang atas besar, itu akan semakin stabil lagi. Nah, ini untuk kinerja dari esnya itu seperti ini. Kita akan membahas tentang gergajinya. Nah, gergaji seperti ini. Nah, kita akan membahas soal gergaji. Jadi gergaji ini tuh sebenarnya sudah banyak sekali orang yang menjual gergaji seperti ini di e-commerce. Salah satunya Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan masih banyak lagi. Nah, kalian bisa membeli gergaji seperti ini di toko online yang kalian favoritkan. Kalau saya sendiri, saya pribadi saya tidak menjual gergaji seperti ini. Ini saya juga beli kok. Saya beli di toko-toko online. Nah, untuk pemasangan gergaji ini jangan sampai kebalik. Nah, gergajinya itu seperti ini ya. Posisinya itu berada di bawah. Yang ini. Nah, bagian yang ini harusnya berada di bawah. Jangan sampai kebalik. Nah, ini harusnya berada di ini berada di bawah seperti ini. Ini berada di bawah. Jangan sampai kebalik seperti ini. Nah, jangan sampai kebalik seperti ini. Kalau misalkan kebalik seperti ini, kalian akan kesusahan di waktu pengerjaan. Melubangi kayu atau melubangi kayu pada ornamen yang sudah kalian tentukan. Jadi, nah seperti ini, pemasangannya seperti ini ya. Jika kalian ingin merakit sendiri, kalau kayak gini itu sudah disediakan kok di toko online, sudah banyak sekali yang ngejual alat komponen part gergaji seperti ini. Kalian bisa langsung order di toko online kesukaan kalian. Namun saya tidak merekomendasikan toko mana yang lebih bagus. Ini saya membeli di toko online yang ya saya lupa nama akunnya apa. Ini sudah lama sekali. Pokoknya saya dulu waktu itu masih ada toko bagus. Waktu itu masih baru-barunya toko bagus. Jadi saya belinya di sana. Kalau sekarang kan sudah ada Shopee, Tokopedia, terus Bukalapak, itu banyak kok yang ngejual kayak gitu. Kalian bisa beli di sana, langsung ngerakit kayak gini. Kalian bisa enjoy membuat ukiran kerawangan. Jika kalian tidak punya banyak biaya untuk membuat atau merakit gergaji scroll saw yang besar atau gergaji bobok, nah kalian bisa membeli gergaji jigsaw. Gergaji jigsaw seperti ini. Gergaji jigsaw itu seperti ini. Ini juga bisa digunakan untuk membuat ukiran kerawangan. Tapi untuk merek kalian terserah, kalian mau bikin merek, mau pakai yang merek apa aja terserah. Kalau ini saya memakai merek Stanley. Ini cukup
Saya pakai merek Stanley. Kalau kalian mau pakai merek apa aja, monggo silahkan mau beli merek apa. Nah, untuk ini saya akan memberi tips untuk gergajinya ini. Jadi kalau gergaji jigsaw ini ukurannya besar, lebar. Ini kan lebar. Terus tebel. Ini tebal. Nah, kalau kalian membuat lubang yang berbelok-belok itu pasti akan susah. Ketika membuat ukiran kerawangan yang ornamennya melengkung, ini pasti kalian pasti bakal kesusahan. Jadi saya akan memberi tips yang bagian ini ya, ini tuh ditipiskan. Ini minyak saya belum saya tipiskan. Jadi kalian harus membuat ini sama tipis ya, tipis gini. Jadi yang bagian belakangnya ditipiskan, atau bagian yang mata gergajinya ini diperdalam lagi, dikikir sampai dalam agar bentuk gergajinya ini tipis. Kalau udah tipis, enggak lebar, maksudnya semakin menyempit semakin kecil. Itu kalau dibikin gergaji yang berbelok-belok atau yang melengkung itu nggak akan susah. Jadi kalian bisa menggunakan mesin jigsaw seperti ini untuk membuat ukiran kerawangan. Oke, sampai sini itulah video kita kali ini. Semoga video saya ini bermanfaat buat kalian semua, dan semoga video saya ini menginspirasi buat kalian semua. Semoga usaha kalian lancar, kalian sukses di bidang seni ukir. Dan sekian dari saya. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam dari saya, salam jiwa seni.